Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya pada pagi hari menjelang siang ini? Semoga senantiasa sehat ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang masih sedia dan masih setia menemani adik-adik pada pagi hari ini. Balik lagi bareng kakak dalam program kesayangan kita, Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Nah, untuk kedepannya kita akan belajar tentang penalaran umum, so enjoy learning with me. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang penalaran umum terkhusus pada latihan soal-soal. Nah, kalau kemarin-kemarin kan kita sudah belajar nih tentang materi-materi yang biasa dan akan dijadikan soal untuk UTBK bulan depan. Nah, hari ini kita akan bahas fokus ke soal-soalnya, tapi harus diingat ya, untuk penalaran umum kan itu ada 3 item yang akan diujiankan, ada penalaran deduktif, induktif, dan tentunya kuantitatif. Nah, hari ini kita akan bahas tentang soal-soal yang mix ketiga-tiganya. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke soal pertama. Nah, ini adalah soal pertama. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang modul TOLENS, terus sudah bahas keabsahan kesimpulan, pasti benar, dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang soal itu sendiri. Nah, di sini ada nih 2 pernyataan. Untuk pernyataan pertama, semua bunga berwarna cerah, penyerbukannya dibantu oleh serangga. Jadi semua bunga berwarna cerah, penyerbukannya dibantu serangga. Kemudian pernyataan keduanya, sebagian bunga di taman tidak berwarna cerah. Berarti di sini kita mau cari kesimpulannya ya adik-adik. Adik-adik bisa pakai rumus yang kemarin yang dipelajari dengan kakak-kakak yang lain, atau bisa juga adik-adik sisa menggunakan logika, kira-kira kesimpulannya mana. Nah, ini kan ada cerah, terus kalau dia cerah, penyerbukannya dibantu oleh serangga. Nah, sekarang di sini ada kata-kata semua dan sebagian. Berarti nanti kemungkinan besar dan paling tepat untuk jawabannya itu adalah sebagian ya adik-adik. Nanti adik-adik boleh nih pakai eliminasi opsi. Berarti semuanya pasti sudah tidak masuk dalam opsi yang kemungkinan benar. Nah, sekarang di situ kita harus perhatikan lagi kalimat keduanya. Sebagian bunga di taman tidak berwarna cerah. Nah, berarti pasti untuk kesimpulannya itu adalah sebagian bunga di taman penyerbukannya tidak dibantu oleh serangga. Jadi yang paling tepat adalah D, karena tadi pernyataan pertama kan kalau dia bunganya semuanya berwarna cerah, berarti penyerbukannya dibantu serangga. Tapi karena di taman itu tidak semuanya berwarna cerah, berarti tidak semua bunganya dibantu penyerbukannya oleh serangga. Itu ya adik-adik untuk soal nomor 1. Kakak pikir adik-adik sudah pasti paham, soalnya ini sudah terlalu sering ya, sudah banyak soal-soal yang dibahas untuk menafsirkan kesimpulan dari sebuah pernyataan atau 2 buah pernyataan. Nah, ini adalah soal nomor 2. Nah, kalau tadi kan ada pernyataan, 2 pernyataan, kita mau cari kesimpulannya. Nah, kalau yang ini kita mau cari pernyataan yang tidak tepat. Nah, kalau dia berkata pernyataan yang tidak tepat, berarti pernyataannya itu pasti dia tidak berkesesuaian atau tidak sama dengan redaksi kalimat yang disediakan. Nah, di sini karena kita nih untuk pengerjaan PU itu terbatas oleh waktu, adik-adik boleh lihat dulu langsung di soalnya, baru nanti kita perhatikan masing-masing opsinya, kemudian nanti adik-adik sesuaikan dengan redaksi kalimat yang ada. Atau kalau misalnya adik-adik nih tergolong orang yang cepat ya untuk menyelesaikan soal, boleh baca dulu redaksi soalnya yang lumayan panjang itu, kemudian nanti perhatikan redaksi soal yang diinginkan. Tapi sarannya kakak supaya menghemat waktu nih, adik-adik boleh langsung ke soal. Karena dia minta pernyataan yang tidak tepat, berarti kita lihat nih untuk masing-masing opsi apakah ada kesesuaian dengan redaksi kalimat yang disediakan. Kalau misalnya dia ada kesesuaian, berarti redaksinya tepat ya. Sedangkan yang diminta itu adalah tidak tepat. Mari kita lihat masing-masing untuk bagian A. Penentuan harga TBS dengan pertimbangan biaya produksi PKS
membuat kecilnya harga TBS di tingkat petani. Berarti dia bahas bahwa ada penentuan harga yang menyebabkan kecilnya harga TBS. Adik-adik boleh lihat, di redaksi kalimat pertama, mari kita baca redaksinya dulu. Dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS sejak 2015 belum berdampak signifikan. Di sini ada kata-kata belum berdampak signifikan pada kesejahteraan petani. Hal ini terlihat dari harga tandan buah segar atau TBS sawit yang belum dapat terdongkrak naik, yang kemudian berimplikasi pada nilai tukar petani atau NTP yang rendah. Pada 2014 hingga harga TBS tercatat Rp1.826 dengan NTP sebesar 97. Namun pada 2019 harga TBS turun menjadi Rp1.515 dan NTP turun tergelincir menjadi 95,6. Jadi awalnya kan dia 97, kemudian turun menjadi 95,6. Angka-angka tersebut mengkonfirmasi belum signifikan pengaruh dana sawit pada kesejahteraan petani. Sebab ketika NTP kurang dari 100, itu berarti pendapatan petani lebih sedikit dibanding biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Menurut Yayasan Madani berkelanjutan, kecilnya harga TBS di tingkat petani dikarenakan penentuan harga TBS yang hanya mempertimbangkan biaya produksi petani kelapa sawit. Sekarang kita lihat. Untuk bagian A, penentuan harga TBS dengan pertimbangan biaya produksi PKS membuat kecilnya harga TBS di tingkat petani. Nah, bagian A itu kan dia kesesuaiannya dengan kalimat terakhir ya, yang di sini. Jadi yang di sini kita ganti warnanya supaya nah, dia kalimat A-nya sesuai redaksi kalimat A itu sesuai dengan kalimat terakhir di redaksi yang disediakan. Berarti dia sesuai ya. Berarti sesuai untuk bagian A. Nah, sekarang bagian B kita lihat. Kondisi NTP tidak lebih besar dari 100 mengindikasikan biaya produksi lebih besar dibanding pendapatan petani. Nah, tadi kita bahas nih untuk di kalimat kurang lebih kalimat yang kedua ya. Di sini ada hal ini terlihat dari harga tandan buah. Di situ yang membahas atau sama pembahasannya dengan opsi bagian B, berarti untuk bagian B-nya juga sesuai. Jadi kalau dia sesuai berarti bukan jawabannya ya adik-adik, karena yang diminta itu yang tidak tepat. Yang tidak tepat di sini berarti dia tidak sesuai opsi dengan redaksi kalimat yang disediakan. Kemudian C, kita lihat. Harga TBS mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp1.515 dan NTP juga anjlok menjadi 95,6. Nah, ini juga sama ya redaksi kalimatnya dengan redaksi yang disediakan. Berarti dia sesuai. Sekarang kita lihat untuk bagian D. Berdasarkan tingginya NTP, pengelolaan dana sawit oleh BPDPKS telah menyejahterakan petani sejak 2015. Nah, di sini ada kata-kata menyejahterakan. Sedangkan kalau kita balik tadi di redaksi kalimat pertama, di sini ada belum berdampak signifikan. Nah, itu dia sudah berbeda ya. Nah, kalau tidak tepat berarti kemungkinan jawabannya adalah D. Nah, untuk bisa mengidentifikasi apakah benar atau tidak, kita harus lihat dulu bagian E-nya, apakah dia sesuai atau tidak. Nah, untuk E, walaupun NTP pada tahun 2014 mendekati 100, angka tersebut masih tergolong rendah karena NTP sebesar 97. Nah, ini sama ya dengan redaksi soal yang ada, berarti untuk bagian E-nya itu juga sesuai. Nah, karena dia minta yang tidak tepat di sini maksudnya adalah tidak sesuai, berarti jawabannya kemungkinan besar dan paling benar adalah delta atau D. Itu ya adik-adik, PR-nya ketika kita dapat redaksi kalimat yang lumayan panjang seperti ini memang adalah kecepatan adik-adik untuk membaca redaksi kalimat yang disediakan dengan opsi yang disediakan juga. Berarti adik-adik memang harus lebih banyak membaca literasi soal ya, supaya mantap nih untuk UTBK di bulan April insya Allah.
Nah, ini sama dengan sebelumnya, cuman yang membedakan adalah kalau yang sebelumnya lumayan panjang ya redaksi kalimatnya, dan dia minta yang tidak tepat. Nah, kalau ini dia kebalikannya, dia minta pernyataan yang benar. Nah, kalau minta pernyataan yang benar berarti ada kesesuaian yang disediakan, opsi yang disediakan dengan redaksi kalimat yang ada. Sekarang kita lihat. Pijak refleksi yang dilakukan di bagian tangan dan kaki akan menekan ujung-ujung saraf. Tekan di ujung saraf akan meningkatkan relaksasi. Tubuh yang rileks akan membuat tidur lebih nyenyak. Meskipun kegiatan sangat padat, tubuh tidak akan kelelahan karena tidur yang nyenyak. Nah, dia minta pernyataan yang benar. Berarti mari kita lihat untuk masing-masing opsinya. Kita lihat yang pertama dulu, bagian A. Relaksasi yang meningkat akan menekan ujung-ujung saraf. Nah, PR-nya juga di PU, adik-adik harus bisa dan paham maksud dari redaksi setiap kalimat. Karena akan sangat berbeda penempatan posisi kalimat, kata ya, akan sangat berbeda arti kalimat kalau dia berbeda juga penempatan posisi katanya. Atau mungkin tanda baca dan lain sebagainya. Oke, kita lihat bagian A. Relaksasi yang meningkat akan menekan ujung-ujung saraf. Nah, kebalik ya adik-adik. Tadi kan di situ untuk redaksi kalimat yang kedua kita dapat bahwa kalau misalnya di ujung saraf ditekan, itu akan meningkatkan relaksasi. Bukan relaksasinya yang menyebabkan ujung-ujung saraf tertekan. Berarti untuk bagian A itu kurang tepat ya, karena dia minta yang benar. Nah, sekarang kita lihat B. Pijat refleksi disebabkan oleh kegiatan yang sangat padat. Di sini ada kata-kata disebabkan, berarti penyebab pijat refleksi itu adalah kegiatan yang sangat padat. Padahal kan tidak selamanya kegiatan yang padat itu menyebabkan seseorang pijat refleksi. Berarti untuk bagian B ini kurang tepat. Selanjutnya kita lihat bagian C. Tidur lebih nyenyak akan menekan ujung-ujung saraf. Berarti yang menyebabkan penekanan ujung-ujung saraf itu adalah tidur. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia rileks itu kan karena ujung-ujung sarafnya ditekan ya. Berarti itu akan menyebabkan tidurnya lebih nyenyak. Kebalik harusnya, berarti C itu juga kurang tepat. Nah, sekarang kita lihat bagian D. Pijat refleksi akan membuat tidur lebih nyenyak. Nah, di situ kan kalau misalnya kita sesuaikan antara kalimat pertama dengan kalimat terakhir, itu berarti pijat refleksi kan membuat seseorang meningkatkan relaksasi. Nah, relaksasinya yang menyebabkan tidurnya lebih nyenyak. Berarti D itu kemungkinannya benar ya. Nah, sekarang kita lihat bagian E. Aktivitas fisik akan menekan ujung-ujung saraf. Nah, di sini redaksi kalimat kan tidak disediakan atau tidak ada penggambaran bahwa ternyata aktivitas fisik ini akan menyebabkan tekanan di ujung-ujung saraf. Berarti ini juga kurang tepat untuk E-nya. Nah, kalau kita lihat berarti yang paling tepat jawabannya itu adalah delta atau D. Pijat refleksi itu akan membuat tidur seseorang menjadi lebih cepat. Itu ya adik-adik untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, kalau tadi kan dia pemahaman bacaan semua nih. Dari soal 1, 2, dan 3, sekarang kita masuk di kuantitatif. Kita lihat, ibu membeli 4,3/5 kg jeruk di sebuah supermarket. Jadi, ini adalah masanya ya. 4,3/5 kg jeruk di supermarket. Jika harga 1 kg jeruk adalah 15.000 dan ibu menyerahkan 2 lembar uang 50.000 ke kasir, maka uang kembalian yang diterima ibu adalah, nah kalau 2 lembar uang 50.000 kan itu total uangnya berarti 100.000 ya. 100.000. Sekarang PR-nya adalah kita harus cari dulu nih berapa harga 4,3/5 kg ini. 1 kilogramnya kan 15.000, berarti kalau 4,3/5 kg itu adik-adik sisa kali dengan 15.000. Nah, lihat ini adalah pecahan campuran ya adik-adik, berarti untuk menyelesaikan adik-adik boleh ubah dia dulu jadi pecahan biasa. Ingat kemarin cara untuk menyelesaikan pecahan campuran ke pecahan biasa adalah
angka di depan pecahan itu kita kali dulu dengan penyebut, baru nanti ditambah dengan pembilang. Berarti nanti hasilnya adalah 23/5. Nah, 23/5-nya ini itu adalah 23/5 kilogram. Adik-adik bisa kali dengan harga 1 kilogram tadi. Berarti kita kali dengan 15.000. Ya, kalau kita kali dengan 15.000 berarti ini bisa langsung dicoret ya adik-adik. Nah, sisa 15 bagi 5 kan itu dia dapat 3 ya. Berarti ini 3.000. Adik-adik sisa kali 23 dikali dengan 3.000. Berarti nanti dapat 69.000. Nah, ini adalah harga jeruk yang sudah dibeli oleh ibu adalah 69.000. Sedangkan uangnya ibu tadi itu adalah 100.000. Berarti kalau mau cari uang kembaliannya adik-adik sisa kurang. Jadi 100.000 dikurang dengan 69.000. Nah, berarti nanti ini dapat 31.000. Jadi dapat 31.000. Oke, berarti uang kembaliannya itu adalah 31.000. Jadi kalau mau memudahkan menyelesaikan pecahan campuran, adik-adik harus ubah dulu ke pecahan biasa. Atau kalau misalnya adik-adik sudah paham tanpa mengubah ke pecahan biasa itu juga boleh. Tergantung dari tingkat kemampuan adik-adik seperti apa. Oke, itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut untuk soal nomor 5. Nah, kalau tadi kan pecahan campuran, kalau ini kita bahas tentang kredit. Nah, mari kita lihat. Edi membeli sebuah sepeda motor seharga 12.400.000 secara kredit. Jika uang muka yang dibayarkan adalah 5.800.000 dan setiap bulan ia harus mengangsur sebesar 1.100.000, maka ia akan melunasi hutangnya tersebut dalam berapa bulan. Nah, caranya adalah berarti kita harus cari dulu nih berapa sisa uang yang harus dibayarkan oleh Edi. Nah, tadi kan harganya itu adalah 12.400.000. Jadi harganya itu adalah 12.400.000. Angsuran awalnya itu adalah 5.800.000. Berarti ini harus kita kurang dulu. 5.800.000. Nah, berarti nanti kita akan dapat kurang lebih 6.600.000 ya. 6.600.000. Ini adalah sisa uang yang harus dibayar. Nah, sekarang kita lihat bahwa angsurannya setiap bulan itu adalah 1.100.000. Berarti adik-adik kalau misalnya mau cari berapa bulan nih, adik-adik sisa bagi yang sisanya tadi 6.600.000 itu kita bagi dengan 1.100.000. Nah, ini bisa langsung dicoret nih. Jadi sisa 66 dibagi 11 berarti dapat 6 bulan. Nah, berarti untuk bisa melunasi hutangnya, Edi itu harus membayar selama 6 bulan atau delta. Oke adik-adik, ini untuk bagian harga ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Nah, kita lihat nih pernyataan. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan di antara kedua pernyataan? Mari kita lihat. Nah, di pernyataan itu kan ada beberapa. Ada penyebab dan ada akibat. Terus ada namanya saling berhubungan dan ada tidak saling berhubungan. Nah, mari kita lihat masing-masing pernyataannya dulu sebelum kita fokus ke opsinya. Nah, kita lihat pernyataan pertama. Orang lanjut usia membutuhkan bantuan untuk melakukan berbagai aktivitas. Kemudian kita lihat orang berusia tua mengalami penurunan fisik. Nah, sekarang apakah dia berhubungan atau tidak? Dia berhubungan ya adik-adik. Yang pertama adalah di kalimat pertama atau pernyataan pertama itu bahas tentang orang lanjut usia. Orang lanjut usia itu akan sangat berhubungan dengan orang yang berusia tua. Meskipun tidak semuanya. Sekarang mari kita lihat. Yang menjadi penyebab apakah pernyataan pertama atau pernyataan kedua. Karena sekarang kita lihat orang lanjut usia membutuhkan bantuan untuk melakukan berbagai aktivitas. Itu adalah akibat ya adik-adik. Jadi ini adalah akibat.
Jadi kalau misalnya ada alasan untuk membuat sebuah pernyataan atau keadaan, berarti itu adalah akibatnya. Nah, terus kalau misalnya alasannya, berarti itu adalah penyebabnya. Sekarang kita lihat, orang berusia tua mengalami penurunan fisik, berarti ini adalah penyebab. Kenapa kita tahu ini adalah penyebab? Sekarang mari kita lihat, kalau misalnya redaksi kalimatnya digabung, berarti orang berusia tua mengalami penurunan fisik sehingga membutuhkan bantuan untuk melakukan berbagai aktivitas. Berarti alasannya dia membutuhkan bantuan itu adalah karena penurunan fisik yang dialami. Itu ya adik-adik. Nah, sekarang berarti kita sudah dapat nih, oh ternyata pernyataan kedua itu adalah penyebab, sedangkan pernyataan pertama itu adalah akibat. Nah, dari sini kita bisa lihat opsinya, pernyataan satu adalah penyebab, pernyataan dua adalah akibat, itu salah ya. Nah, yang paling tepat adalah B. Pernyataan kedua adalah penyebab dan pernyataan satunya adalah akibat. Alasan membuat sesuatu terjadi itu adalah penyebab, sedangkan akibatnya atau hal yang sudah terjadi itu adalah, atau sesuatu yang butuh alasan terjadi itu adalah akibat. Itu ya adik-adik, berarti jawabannya adalah B atau bravo. Ini untuk soal nomor 6. Ya, sekali lagi untuk selesaikan soal penalaran umum, apalagi dia berkaitan dengan bacaan, induktif dan deduktif, atau mungkin kesimpulan dan sejenisnya, adik-adik memang harus memperbanyak membaca literasi. Soalnya ini memang adik-adik harus bisa tahu bagaimana sih konsep atau maksud dari kalimat yang disediakan. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 7. Nah, ini adalah soal nomor 7, mirip-mirip dengan soal nomor 1 ya. Ingat lagi adik-adik, sekali lagi diingatkan bahwa penempatan kata itu akan sangat berpengaruh terhadap maksud dari kalimat yang disediakan. Jadi, kalau yang tadinya penempatannya di akhir tiba-tiba berubah di awal, adik-adik harus perhatikan kalimatnya ini maksudnya apa. Oke, sekarang kita lihat untuk redaksi kalimat yang disediakan ada 2 pernyataan juga. Yang pertama, memancing adalah aktivitas yang selalu Eko lakukan pada hari Minggu. Berarti kalau selalu, berarti tiap minggu dia akan memancing ya. Karena ada kata-kata selalu. Terus, minggu ini pekerjaan Eko menumpuk. Nah, adik-adik di sini yang saya maksud, hari Minggu dengan minggu ini itu sangat berbeda maksudnya ya. Nah, kalau seperti ini berarti minggu ini belum tentu hari Minggu. Hari Minggu bisa jadi hari ini. Nah, sekarang kita lihat karena redaksi kalimatnya itu yang pertama adalah memancing aktivitas yang selalu Eko lakukan, berarti dia pasti akan selalu melakukannya setiap minggu. Nah, minggu ini pekerjaan Eko menumpuk. Berarti yang paling tepat untuk nomor 7 itu adalah A. Jadi tanpa memperhatikan pekerjaannya menumpuk atau tidak, kalau hari Minggu Eko pasti memancing karena ada kata-kata selalu. Jadi dia penyebab pekerjaannya itu tidak akan mempengaruhi kebiasaannya di hari Minggu. Nah, kalau seperti ini memang adik-adik harus lebih banyak membaca literasi soal lagi. Selanjutnya, nomor 8. Nah, nomor 8 mirip dengan nomor 7. Kita perhatikan lagi. Penonton dapat memperoleh informasi pembelian karcis melalui poster atau internet. Berarti ada 2 kemungkinan untuk mendapatkan informasi pembelian karcis. Yang pertama adalah melalui poster, yang kedua adalah melalui internet. Hari ini layanan internet tidak dapat diakses. Hari ini posternya belum ditempel. Nah, kalau tadi kalimat pertama kan pembelian karcisnya itu poster atau internet. Sedangkan hari ini tidak ada internet. Karena tidak bisa diakses, berarti dia tidak bisa. Kemudian posternya juga tidak ditempel. Nah, kalau seperti ini berarti adik-adik dapat menyimpulkan bahwa soal nomor 8 itu dia adalah penonton tidak dapat memperoleh informasi pembelian karcis.
Karena kan harusnya kalau mau dapat informasi pembelian karcisnya itu boleh di 2 tempat, boleh poster atau internet. Sedangkan kedua-duanya hari ini kalau internetnya tidak bisa diakses, sedangkan posternya itu dia tidak ditempel. Berarti tidak ada informasi yang diperoleh. Itu ya adik-adik untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Nah, ini adalah soal nomor 9. Nah, dia minta pernyataan yang pasti benar. Nah, kalau pasti benar berarti akan sesuai dengan redaksi kalimat yang disediakan. Nah, akan ini ya. Pernyataan berikut yang pasti benar untuk soal nomor 9. Sekarang kita lihat redaksi kalimatnya. Fenomena flu burung berdampak besar terhadap semua bidang. Hampir semua bidang mengalami kerugian. Bidang yang mengalami kerugian paling besar adalah peternakan unggas, kesehatan, dan usaha makanan. Namun, terdapat beberapa usaha makanan yang memperoleh keuntungan karena melakukan diversifikasi usaha makanan non-unggas. Nah, sekarang kita lihat redaksi kalimat untuk bagian A. Hanya bidang usaha makanan dengan diversifikasi usaha makanan non-unggas yang tidak terkena dampak fenomena flu burung. Ini ada kesesuaian dengan redaksi kalimat yang disediakan ya. Berarti A itu bisa jadi jawaban yang tepat atau benar. Sekarang kita lihat B. Hampir semua usaha makanan tidak mengalami kerugian akibat fenomena flu burung. Nah, di sini ada tidak mengalami nih. Sedangkan redaksi kalimat tadi itu kan adalah mengalami, hampir semuanya mengalami. Nah, sekarang bagian C, sebagian bidang usaha makanan yang terkena dampak fenomena flu burung melakukan diversifikasi usaha makanan non-unggas. Ada nih di sini sebagian bidang. Nah, di situ kan ada sebagian berarti lumayan banyak dan setengahnya ya. Sekarang kemungkinan besar C itu juga benar. Nah, sekarang kita lagi lihat untuk D, bidang peternakan unggas dan kesehatan mengalami kerugian lebih besar daripada usaha makanan. Nah, tadi kan redaksi kalimatnya semuanya hampir mengalami kerugian ya, bukan hanya peternakan unggas saja, berarti untuk D-nya itu kurang tepat. Ini kurang tepat. Terus untuk E, bidang peternakan unggas dan kesehatan tidak mengalami kerugian. Ada kata-kata tidak mengalami kerugian. Sedangkan tadi mengatakan hampir mengalami kerugian. Berarti E-nya itu juga belum tentu tepat dan tidak tepat. Nah, sekarang kita lihat nih A dengan C. Nah, kalau misalnya kita melihat redaksi kalimat di opsi A dengan opsi C, yang paling sesuai dengan pernyataan yang disediakan atau kalimat yang disediakan itu adalah A. Karena dia minta yang pasti benar, berarti pasti sangat sesuai dengan informasi yang disediakan. Ya, jadi jawabannya itu adalah alfa. Hanya bidang usaha makanan dengan diversifikasi usaha makanan non-unggas yang tidak terkena dampak flu burung. Nah, karena di sini ada kata-kata memperoleh keuntungan karena melakukan diversifikasi. Itu ya adik-adik untuk soal nomor 9. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini berarti karena dia minta kualitas kesimpulan, adik-adik sisa perhatikan saja untuk redaksi kalimat yang terakhir. Di sini ada simpulan berdasarkan informasi, boleh langsung baca yang ini saja atau mau baca yang dari awal juga boleh. Sekarang kita baca dari awal ya. Konstitusi merupakan peraturan tertulis atau tidak tertulis yang menggambarkan sistem ketatanegaraan dan biasanya berisi aturan untuk menjalankan pemerintahan. Setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan dalam hal konstitusi. Sebagian negara tidak memiliki konstitusi. Jadi ada 3 redaksi, kurang lebih 4 redaksi kalimat ya. Sekarang, kesimpulannya itu adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahan pasti memiliki konstitusi yang tertulis. Jadi ini adalah kesimpulannya, suatu negara yang menjalankan pemerintahan pasti memiliki konstitusi yang tertulis. Di sini ada kata-kata yang tertulis. Sedangkan kalau kita lihat ya,
Di redaksi kalimat yang pertama, konstitusi itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Berarti di sini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dia benar dan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dia salah karena ada dua kemungkinan, tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan kesimpulannya yang disediakan di redaksi soal itu hanya konstitusi yang tertulis. Berarti untuk bisa kualitas kesimpulannya itu dia pasti tidak mungkin salah. Kemudian karena di sini hanya tertulis, berarti dia ambigu ya, antara benar atau tidak. Nah, kalau seperti ini, kalau dia agak ambigu atau agak kurang, nah adik-adik boleh lihat lagi apakah redaksi kesimpulan yang disediakan itu masih ada hubungannya dengan redaksi kalimat awal atau dia tidak ada. Nah, sekarang kalau kita lihat di situ kan dia tertulis, sedangkan konstitusi redaksi kalimat pertama itu kan dia ada dua, tertulis atau tidak tertulis. Berarti untuk soal nomor 10 jawabannya untuk mengetahui kualitas kesimpulannya itu adalah B. Kesimpulannya mungkin benar. Jadi karena ada salah satu bagian dari kesimpulan yang merupakan juga pernyataan di kalimat pertama. Itu untuk soal nomor 10 adik-adik. Karena kita tidak bisa menyimpulkan dia benar atau salah, tapi karena ada kesesuaian dengan redaksi kalimat yang disediakan, berarti kemungkinan dia benar. Jadi ambigu ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 11. Nah, di sini masuk di penalaran kuantitatif. Seseorang menukarkan 425 poin kupon belanja dengan dua jenis barang, yaitu barang A dan B. Dia menukarkan 7 barang A dengan harga 25 poin per barang. Berarti harganya A itu adalah 25 poin. Terus harga setiap barang B itu adalah 2 kali poin A. Berarti kalau B itu adalah 2 kali poinnya A, berarti kita dapat 2 kali 25 atau sama dengan 50 poin. Sekarang kita lihat harga jumlah barang yang diambil untuk barang A itu adalah 7 barang. Nah, berarti kalau barang A-nya itu ada 7, poin yang digunakan adik-adik sisa kali 7 ini. Berarti dia dapat 175 poin untuk barang A ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah barang B yang dapat diperoleh. Sekarang kita dapat bahwa barang A, total barang A itu menggunakan 175 poin. Sedangkan jumlah total keseluruhan adalah 425. Berarti adik-adik untuk tahu sisa poinnya itu adik-adik sisa kurang 425 itu kita kurang dengan 175. Nah, ini berarti dia akan dapat ini 0, 12 berarti 5, 2 ya. Jadi sisa poinnya itu adalah 250 poin. Nah, sedangkan kita mau cari nih berapa jumlah barang B yang diperoleh. Berarti adik-adik sisa bagi untuk tahu berapa barang B-nya, NB-nya. Adik-adik sisa bagi poin yang sisa, yang 250 poin tadi, dibagi dengan total poin. Kalau misalnya kita mau ambil barang B-nya, berarti 250 dibagi 50. Berarti hasilnya adalah 5. Nah, berarti kalau misalnya kita mau ambil barang B-nya dengan sisa poin 250 itu total barang yang bisa diambil adalah 5 barang. Jadi seperti ini ya adik-adik, ini adalah perhitungan sederhana. Nah, sekali lagi di kuantitatif itu kadang kita terkecoh karena menganggap di PU di kuantitatif itu atau kuantitatif di P itu lumayan gampang, tapi adik-adik juga harus perhatikan redaksi kalimat yang disediakan kalau dia berbentuk kalimat. Karena kadang di situ redaksi kalimatnya itu yang membuat kita terkecoh. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 12. Nah, ini soal nomor 12 lumayan panjang ya adik-adik. Sama lagi dia minta kesimpulan. Kita lihat redaksi kalimat yang pertama. Jika pantai daerah X ramai dikunjungi wisatawan,
perekonomian masyarakat daerah tersebut meningkat. Berarti kalau dia ramai, perekonomiannya juga meningkat, sama-sama meningkat. Nah, sekarang redaksi kalimat kedua. Jika ekosistem di pantai daerah X tidak dijaga dengan baik, hasil tangkapan nelayan daerah tersebut akan tercemar. Jadi kalau ramai berarti pendapatannya meningkat, kalau dia tercemar berarti hasil tangkapannya juga menurun. Nah, selanjutnya, saat ini perekonomian masyarakat daerah X tidak mengalami peningkatan atau hasil tangkapan nelayan daerah X tidak tercemar. Ini ya, kita mau cari kesimpulan dari redaksi kalimat yang terakhir. Nah, sekarang, saat ini perekonomian masyarakat daerah X tidak mengalami peningkatan. Berarti kalau dia tidak mengalami peningkatan, berarti wisatawannya juga tidak meningkat. Wisatawan sama atau tidak meningkat? Karena kan tadi kalau dia meningkat, pendapatannya juga pasti meningkat. Atau hasil tangkapan nelayan daerah X tidak tercemar. Nah, tadi kan redaksi kalimat kedua, kalau dia pantainya dijaga, berarti kalau pantainya tidak dijaga, hasil tangkapannya dia tercemar. Berarti kalau dia tidak tercemar, berarti pantainya dia dijaga, kebalikannya. Ini pantai dijaga. Nah, adik-adik bisa lihat yang mana ekosistem pantainya dijaga dan yang mana ramainya yang mana wisatawannya itu tidak ramai atau sama. Sekarang kita lihat bagian A, pantai daerah X belum ramai dikunjungi wisatawan. Oke, bisa, tetapi ekosistem pantai di daerah tersebut tidak dijaga dengan baik. Ada kata-kata tidak dijaga, sedangkan tadi kan dia tidak tercemar. Kalau tidak tercemar berarti dia dijaga ya, berarti A itu tidak tepat. Nah, sekarang B, pantai daerah X ramai dikunjungi wisatawan, tetapi ekosistem pantai di daerah tersebut dijaga dengan baik. Dijaga dengan baiknya tidak benar, tapi ini ramai dikunjungi wisatawan. Sedangkan tadi itu kan dia wisatawannya sama atau tidak meningkat. Berarti ini juga kurang tepat. Sekarang kita lihat C. Ekosistem pantai di daerah tersebut dijaga dengan baik karena belum ramai dikunjungi wisatawan. Seharusnya tadi kan tidak ramai baru dijaga dengan baik ya. Untuk bagian C itu terbalik kalimatnya. Nah, terus bagian D, pantai daerah X tidak ramai dikunjungi wisatawan atau ekosistem di pantai daerah tersebut dijaga dengan baik. Ini sama ya, sesuai dengan redaksi kesimpulannya, ini kemungkinan benar. Terus bagian E, pantai X belum ramai dikunjungi wisatawan atau ekosistem pantai di daerah tersebut tidak dijaga. Di sini ada kata-kata tidak dijaga, sedangkan tadi kan pantainya dijaga, berarti E-nya kurang tepat. Nah, kalau melihat seperti ini berarti adik-adik sudah bisa melihat kesimpulan yang tepat, berarti yang tepat itu adalah delta atau D. Gimana adik-adik? Sejauh ini aman? Oke, kita ke soal terakhir ya. Kita lanjut untuk soal terakhir. Ini adalah nomor 13, perhitungan. Nah, adik-adik ingat, kalau kita bahas tentang persen, berarti kita bahas tentang per 100. Nah, kalau seperti ini, karena kita mau cari nilai X persen, caranya itu adalah adik-adik, sisa kali X persen itu dikali dengan 160, hasilnya adalah 4. Nah, lihat, X per 100 itu adalah X persen itu adalah X per 100 dikali 160 sama dengan 4. Nah, ini sisa kali berarti X-nya itu X kali 160 itu adalah 4 dikali 100. Berarti X-nya adalah 400. Itu kita bagi dengan 160. Adik-adik sisa langsung bagi. Ini kalau dibagi dengan nilai yang sama itu kan 10 per 4 atau sama dengan 2,5. Berarti jawabannya adalah 2,5. X-nya adalah nilainya 2,5. Kalau seperti ini adik-adik hanya sisa perhatikan dia pindah ruas ya. Oke adik-adik, gimana sejauh ini? Lumayan gampang ya untuk soal-soal yang kita bahas. Sekali lagi untuk mengerjakan PU adik-adik, memang harus banyak membaca literasi soal, mengerjakan soal-soal yang sebelum-sebelumnya. Adik-adik bisa belajar mandiri atau berkelompok.
And then I hope you can answer your question in the April. Nah, semoga adik-adik bisa lulus di tempat atau universitas yang adik-adik inginkan. Mungkin terlambat, kakak mau mengucapkan selamat untuk adik-adik yang lulus SN kemarin. Dan untuk yang belum lulus, tetap semangat dan mari kita taklukkan UTBK di bulan April. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye adik-adik.